Yesus Tuhan. Kecuali hanya di mana? Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali di mana? Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, pasti luar biasa. Oleh karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sudah boleh menyertai akan hidup kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Dan pada hari ini kita boleh ada lagi untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan di minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan saya undang berdiri. Dengan penuh sukacita dan syukur mari kita mengagungkan Tuhan dengan Kidung Kesahan nomor 58 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Karena itu jemaat Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing dalam ibadah minggu pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 7, 20 hingga 21. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri kita dan mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Tahuilah bahwa sesungguhnya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu mari kita menghadap Tuhan, merendahkan diri, memohon belas kasih dan mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, saat ini kami tertunduk malu dan mengaku bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena kami sadar bahwa kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami telah mendukakan dan melukai, menyakiti hati-Mu bahkan sesama. Kami tidak menghargai, mensyukuri berkat-berkat-Mu. Bahkan kami tidak hidup seturut dan sejalan dan searah dengan tujuan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami saat ini merendahkan diri, mengaku dan memohon belas kasih-Mu dan memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah dan ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Layakan dan sucikan, kuduskan kami, agar kami boleh berkenan untuk bisa ada di hadirat-Mu, beribadah kepada-Mu, dan terlebih boleh berkenan diberkati di dalam dan melalui ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, doa yang kami naikkan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan dan sudah menerima dan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan segala kehendak Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari Bapak Ibu, saat ini kita bangkit berdiri. Kita mau bersalaman dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah. Kita mau menyambut hari ini. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, kita mau katakan bahwa pujilah Tuhan, bahwa Dialah yang kita layak tinggikan dan agungkan dalam hidup kita. Sehingga berkat hari yang kita terima itu boleh nyata kita alami dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yo katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ke gunung tinggi, tinggi ku naik, 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 mencari damai. Amin. Ke lembah curam ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai di
tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik, ke gunung tinggi ku naik-naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di mana? Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali di mana Bapak Ibu? Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan kita mendapat kedamaian. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, angkat pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biarlah kita membuka hati kita, dan roh Allah yang hidup dalam hidup kita menguasai dan memimpin hati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu kita sungguh sama-sama hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau rindu supaya rohnya yang kudus menuntun kita, memimpin dan menerangi hati kita tatkala kita akan merenungkan firman-Nya. Dan biar Roh Kudus itu jualah yang akan memberkati dan memampukan kita untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh hidup memuliakan nama-Nya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Tuhan, inilah hidup kami, inilah keberadaan kami Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Maka mari Tuhan, Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Engkau sungguh penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus,
sehingga hidup kami boleh dibaharui dan sungguh boleh diberkati oleh-Mu Tuhan. Menjadi alat yang Kau pakai untuk boleh memuliakan nama-Mu, menjadi bait Roh Kudus-Mu untuk boleh sungguh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah tuntun dan pimpinlah hati kami, agar kami boleh mengerti, dan kami boleh siap dipakai dan siap melayani Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Urapi semua jemaat-Mu yang mendengarnya. Biarlah kami sama-sama diberkati dan sama-sama menjadi berkat. Demi Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat 18, tetapi kita baca ayat 9 sampai 12 saja. Kemudian nanti kita baca lagi bagian kedua di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Amsal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Efesus 5 ayat 15 hingga 18. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur ada kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini dibawa tema hikmat versus kebodohan. Ya, hikmat lawan dari kebodohan. Ya. Nah saudara, temanya ini menarik bagi kita semua. Dan kalau kita disuruh untuk memilih, kira-kira saudara mau milih yang mana? Ya, mau hikmat atau mau yang bodoh? Ya, Pak Pendeta tanya lagi ya. Ya pastilah kita akan memilih hikmat. Namun kalau mau jujur, yang sering kita lakukan itu yang mana? Nah itu nanti jawab masing-masing. Nah Bapak Ibu, menariknya lagi bahwa dalam kitab ya, Amsal dan juga Pengkhotbah, ya, kita tahu yang menulisnya adalah Salomo, raja yang penuh hikmat. Di sana dikatakan bahwa nasib ya, orang berhikmat dengan orang bodoh itu sama saja. Bahwa nasib yang sama akan dialami antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Sesudah mati orang hanya akan dikenang sampai 1-2 generasi saja. Sesudah itu kenangan kepadanya akan lenyap. Ya. Jabatan raja hanya sementara dan sesudah itu harus ditanggalkan kepada penerusnya. Itu sebabnya Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat 15 hingga 18. Namun saya hanya baca ayat 15 saja. Di sana dia berkata begini. Maka aku Salomo berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang-orang bodoh juga akan menimpa aku. Jadi untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Nah, itu dia tanyakan pada dirinya, pada Tuhan. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat katanya. Kemudian dikatakan lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Nah saudara,
Salomo saja berkata begitu, gitu ya, apalagi kita. Tapi pertanyaan, untuk apa kita harus memilih hikmat dan tidak memilih kebodohan kalau tahu-tahu nasib keduanya itu sama saja? Kan begitu. Untuk apa kita memilih hikmat? Nah, jawabannya saudara adalah untuk keselamatan kita. Itulah jawabannya. Untuk keselamatan kita. Keselamatan apa, Pak Pendeta? Nah, keselamatan yang pertama, keselamatan berkaitan dengan kehidupan kekal kita. Kehidupan sorga kita. Tetapi yang kedua, keselamatan berkaitan kehidupan kita di dunia ini. Ini yang harus dipahami, disadari. Dan inilah yang akan kita renungkan, dua hal ini. Apa maksud keselamatan di sorga? Nah saudara, kita tahu bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Sekaligus kehilangan sorga. Karena dia telah dibuang di hadirat Tuhan. Tidak bisa lagi maksud atau aksesnya masuk ke sorga. Maka apapun yang diupayakan, apapun yang dikerjakan dan diraih dalam hidup manusia sepanjang masa, jangankan berilmu, berpengetahuan, beragama, beribadah dan beramal baik saja pun tidak akan layak dan tidak menjamin ya, dia masuk sorga. Artinya semua itu seperti kata Salomo, sia-sia, tidak akan ada gunanya. Bahkan dikatakan seperti usaha menjaring angin. Tetapi saudara, puji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang adalah sang hikmat itu sendiri. Dalam Yohanes 3:16 jelas kita sudah sering dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengutus anaknya yang dari sorga rela datang turun ke dalam dunia. Menebus dosa kita semua. Dengan dia rela mati ganti kita. Tetapi dia juga bangkit dan menang atas maut. Menang atas kutuk dan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya tidak lagi sia-sia. Tidak lagi tidak ada gunanya dalam hidup ini. Bahkan tidak masuk neraka. Alias dia masuk sorga. Dia hidup dikatakan beroleh hidup yang kekal. Maka saudara, untuk supaya tidak sia-sia hidup kita, maka kita harus apa? Harus meresponinya. Sebagaimana juga undangan sang hikmat itu dalam Amsal pasal 9 yang kita baca ayat 5-6. Di sana dikatakan, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Ya, istilahnya buanglah kebodohan itu buanglah dosamu kan. Tinggalkanlah segala kefasikan, segala kejahatanmu, segala kebodohanmu itu dan mari datang kepada sang hikmat. Dengan apa? Makanlah dan minumlah. Nah ini sebenarnya mengingatkan kita akan panggilan dan ajakan Yesus. Dalam kitab Injil gitu ya. Dikatakan apa? Mari makanlah. Sebab akulah roti hidup. Mari minumlah. Sebab akulah air hidup. Supaya engkau tidak lapar lagi. Dan supaya engkau tidak haus lagi. Ini bicara hal rohani. Ini bicara hal-hal yang sungguh-sungguh ilahi dalam hidup kita. Dalam Yohanes 6 ayat 35 dan juga Matius 11, 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Aku akan memberikan damai sejahtera bagimu. Nah saudara, itulah sesungguhnya undangan sang hikmat. Dan akibatnya dalam 1 Korintus 1 ayat 30 di sana dikatakan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Maka ketika kita memiliki Kristus, maka di saat yang sama kita memiliki hikmat. Itu. Nah yang kedua adalah apa? Keselamatan di dunia. Artinya kalau untuk yang masalah kekekalan itu sudah selesai. Kita sudah pasti bahwa semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah saudara, sekarang keselamatan di dunia ini dalam rangka apa? Untuk kesaksian. Untuk kesaksian kita di dunia ini. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka hikmat itu harus
dimiliki oleh orang-orang percaya. Ini bukan berarti bahwa kita akan selamanya hidup dan tinggal di dunia ini, bukan. Melainkan artinya adalah selama saya masih diizinkan Tuhan ada di dunia ini, maka itu artinya saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya ini. Dengan keselamatan yang Tuhan berikan ini, dengan saya harus hidup dengan kesaksian, hidup dengan menjadi berkat. Nah, itulah sesungguhnya. Nah, sekarang untuk melakukan dan menghidupi akan kerinduan kita itu modalnya apa? Ya hikmat. Bagaimana caranya? Ini penting yang harus kita tanyakan dalam hidup. Bagaimana kita harus mendapatkan itu? Jawabannya adalah apa? Yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Itu jelas di situ. Kita sudah percaya dan terima Tuhan, sudah. Tapi hidup takut akan Tuhan, nah ini harus hidup dalam hidup kita. Ya. Hiduplah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu di dalam Amsal 9 tadi. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita tidak takut Tuhan, ya jangan harap kita akan punya pengetahuan. Jangan harap kita akan punya hikmat. Jangan harap akan kita punya pengertian. Itu harus dipahami jelas. Nah sayangnya saudara, banyak orang mengidentikan bahwa berhikmat itu sama dengan orang yang memiliki pengetahuan. Bahwa berhikmat itu sama dengan memiliki ilmu pendidikan tinggi dan gelar sarjana yang banyak. Oh tidak. Terus kalau begitu Pak Pendeta tidak perlu sekolah tinggi-tinggi lah ya. Oh tidak juga begitu ya. Sekolah itu harus. Bahkan kalau ada kesempatan dan ada rezeki ya silakan ambil tinggi-tinggi ya. Tetapi jangan lupa bahwa itu belum disebut hikmat ya. Itu baru jalan menuju hikmat. Kemudian setelah engkau sekolah dan dapat ilmunya, itu juga bukan hikmat, tetapi baru berupa modal awalmu untuk memperoleh hikmat. Itu pun kalau kita tahu menggunakan modal ilmu itu dan bisa mendapatkannya. Jadi tidak serta-merta orang punya ilmu langsung berhikmat, enggak. Nah saudara, sampai hari ini di bangsa kita, ya puji Tuhan, tidak kurang orang pintar kan. Kenapa? Kita tahu dari mana? Ya, iyalah tidak kurang lah. Yang kurang itu orang benar aja, orang berhikmat yang kurang. Kenapa? Karena puluhan ribu setiap tahun universitas mengeluarkan ya S1, S2, S3. Ya, apalagi ya tahun ajaran untuk kemarin itu bulan lalu banyak sekali yang wisuda ya. Tetapi keadaan masih seperti ini juga kan. Bangsa kita enggak yang mana-mana juga gitu ya. Keadaannya begini-begini saja begitu ya. Dan ternyata membuat pintar anak yang sudah benar itu ya lebih mudah daripada membuat anak yang sudah kadung pintar tapi belum benar. Nah inilah yang harus disadari. Hari ini banyak ilmu yang manfaat, ya puji Tuhan. Tetapi banyak juga ilmu yang mubazir. Karena ilmunya tinggi tapi tak tahu ilmunya itu gunanya mau kemana. Dan dia buat apa, ya dia nggak tahu. Ya, maka kadang-kadang orang, ini orang kok gelarnya banyak, tinggi tapi kok kenapa ya jadinya aneh gitu ya. Ya, ada yang punya ilmu tetapi dia berbuat jahat dengan ilmunya. Ambil contoh, banyak hakim justru diadili kan. Banyak jaksa justru dituntut. Ada jaksa penuntut tapi dia di sini dituntut. Ya berarti ada masalah. Ada banyak polisi yang malah disidik gitu ya. Banyak hansip yang harusnya tugasnya menangkap malah dia yang ditangkap gitu ya. Banyak satpam justru diamankan. Dan lain sebagainya. Artinya tidak make sense dengan pekerjaannya, tidak make sense dengan ilmunya. Nah, pasti bukan karena ilmu mereka, tetapi karena tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga tidak benar dan akhirnya tidak berhikmat. Nah, hal yang kedua adalah apa dan di mana hubungannya hikmat dan kebodohan itu dengan takut akan Tuhan.
Emang hubungannya di mana? Ya. Hikmat dan kebodohan itu dengan takut akan Tuhan. Kalau dalam Amsal 9 ayat 1 sampai 18, Efesus 5, 15 sampai 21 itu ada beberapa. Ya. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau orang yang takut Tuhan pasti suka apa? Suka cari ilmu, suka cari pengetahuan, suka cari pendidikan, suka cari pengertian. Kan itu yang membedakan dengan orang bodoh. Karena orang bodoh apa? Dia menghina hikmat dan menghina didikan. Gak mau diajar. Inilah orang-orang seperti itu. Yang kedua, hikmat membuatnya sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi. Ibarat sudah menyediakan payung sebelum hujan. Dia telah mempersiapkan dasarnya dan prioritas hidupnya. Dan akan bahagia dan tidak khawatir tentang hari depannya. Sementara orang bodoh jatuh dalam kemalangannya. Nah, itu ada di dalam ayatnya yang ke-1 dan 2 ya. Dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihnya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Ya kan? Jadi mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya itu kan bicara tentang ya, sebuah dasar bangunan yang dia sudah persiapkan. Sehingga kelak ketika itu sudah jadi terpenuhi, maka dia tinggal terima hasilnya dengan tertawa, dengan bahagia. Sementara orang bodoh tidak mau, ya santai-santai aja hidupnya. Nah, hal yang kedua dikatakan bahwa hikmat itu memberi pengertian bagi yang berpengalaman, tetapi orang bodoh tidak mau belajar dari pengalaman. Itu ayat 3 sampai 6. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Jadi itu, ya, hikmat itu memberi pengertian bagi yang berpengalaman. Tetapi orang bodoh tidak mau belajar dari pengalaman. Nah, dan hal yang keempat dikatakan orang berhikmat suka akan nasihat, teguran dan koreksi. Karena dengan demikian akan membuatnya semakin bijaksana. Tetapi orang bodoh malah membencinya. Itu dalam ayat 7 dan 9. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Ya, jadi itu membedakannya. Kalau orang bodoh dikoreksi malah marah dia. Dia benci dengan itu. Dikritik malah tersinggung dia. Tapi kalau orang bijak malah dia berterima kasih. Terima kasih ya. Sudah negur, sudah kasih tahu. Kan begitu. Itulah yang membedakannya. Dan yang kelima dikatakan orang yang menabur dengan hikmat akan menuai hikmat juga. Begitu juga sebaliknya dengan orang bodoh. Ya kalau kita betul-betul mencari hikmat, ya hikmatlah yang kita dapatkan. Dan yang keenam, undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan dosa dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang memuaskan hawa nafsu, yang menghasilkan dosa dan berujung kepada kematian. Nah itu di dalam ayat 13 sampai 18 dikatakan di sana, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlaku di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya kalau orang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, ya itu namanya kawan daripada roh-roh atau arwah-arwah itu kan. Ya itu artinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Dan itu tidak akan menjadi berkat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka itulah sesungguhnya mengapa kita memilih hikmat daripada kebodohan. Dan lihat dan ingat bahwa kebodohan itu bukan orang yang enggak sekolah loh ya. Bukan orang enggak belajar, orang yang belajar tapi ya tadi
ketika dia mengabaikan teguran, ketika dia tidak mau belajar dari pengalaman, dia tidak mau mengembangkan dirinya, itu namanya ya bukan lagi bodoh, bebal sebenarnya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai orang berhikmat? Ya, di dalam Efesus tadi ayat 15 sampai 21 itu dikatakan di sana. Sekarang kita lakukan apa? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa hidup ini ya tidaklah mudah, tidaklah enak, tidaklah gampang. Ya, karena itu mari kita harus perhatikan seksama. Seksama itu artinya apa? Ya, benar, akurat, detil ya, konsisten dan sempurna. Dari kata Yunaninya akribos gitu ya. Jadi hidup dalam waktu Tuhan janganlah sembrono seperti orang bebal. Seperti tadi orang bodoh itu dalam Amsal. Melainkan hiduplah dengan benar, hiduplah baik secara konsisten. Nah, yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu lagi. Dan dipakai di sini kata kairos. Nah, waktu itu kan ada dua, ada kronos, ada kairos. Kalau kronos itu waktu yang berulang-ulang. Ya, waktu yang rutin. Kemudian kairos itu bicara tentang apa? Momentum, kesempatan. Tidak selamanya itu terulang. Misalnya Anda wisuda itu nggak akan terulang S1, ya kan? Atau Anda wisuda atau lulus SMA juga nggak terulang itu. Atau Anda menikah juga nggak terulang kan? Sekali aja. Atau juga Anda mungkin dilantik dalam satu jabatan, itu juga begitu. Maka momentum-momentum itu jangan disia-siakan. Nah, tapi kata pergunakan juga itu bicara tentang esagoraso, bicara tentang penebusan. Jadi kata pergunakanlah waktu itu artinya sama dengan tebuslah waktumu. Jadi kalau selama engkau hidup sebelum dalam Tuhan, ya sia-sia, maka mari sekarang kita harus tebus itu semua dengan kita lebih lagi. Seperti kata Paulus, di antara semua mereka rasul-rasul aku bekerja lebih keras. Kenapa? Karena dia dulu menganiaya jemaat Tuhan kan. Dia orang yang sungguh-sungguh jahat, tapi ketika dia sudah di dalam Tuhan, maka dia menebusnya semua kesalahan itu dengan apa? Dia sekalipun menderita, sekalipun di penjara nggak apa-apa ya. Memang inilah bagian daripada hikmat. Nah, itulah hidup yang harus kita sadari. Dan yang ketiga dikatakan berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi selama hidup ini mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, dan hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Dan dikatakan di sini dipimpin Roh Allah itu artinya dikendalikan, dikuasai, kita dituntun, bukan dirasuki ya. Jangan seperti di sini dikatakan jangan bermabuk-mabukan. Nah, kalau dirasuki atau dikuasai itu ya seperti orang mabuk itu kan, bukan lagi dirinya gitu ya. Tapi sudah dikuasai alkohol gitu. Ya. Sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Kalau sudah bukan dirinya mau siapa? Tetapi hendaklah kita dipenuhi oleh Roh Allah dan dipimpin oleh Roh-Nya. Hendaklah kita banyak membicarakan perihal-perihal tentang Tuhan. Ya, berbicaralah firman Tuhan. Mengutip mazmur serta puji-pujian dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Ya, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Artinya hiduplah dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh puji-pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya tipe, ciri, identitas, tanda, dan kehidupan orang-orang yang berhikmat. Dan mari saudara di tengah kehidupan dunia ini, mari kita memiliki hikmat. Dan hikmat itu ingat hanya bisa pertama ketika dia ada di hati kita, itulah Kristus Tuhan. Sang hikmat itu, dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maka di saat yang sama hikmat ada pada kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita harus berjuang, kita harus memakainya, menggunakannya. Dengan apa? Kita hidup takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengikuti kehendak Tuhan. Dengan kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mempergunakan waktu ini. Kita menjadi orang yang bijaksana dan kita hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan meteraikanlah di hati kami sehingga kami mampu melakukannya. Dan kami sungguh boleh hidup dengan hikmat-Mu yang menuntun kami untuk terus mengalami hikmat-Mu sehingga kami boleh berkemenangan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mari memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang kita sudah terima. Mari kita kembalikan dengan penuh sukacita, dengan syukur kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Kesahan 380, bait 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Mari Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di rumah atau melalui rekening gereja dengan transfer. Dan juga mengingatkan tentang sewa ruko kita yang masih kita cicil. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita memuji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan berdoa, akan persembahan, syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengembalikan lagi akan berkat Tuhan yang boleh kami sampaikan melalui persembahan syukur di ibadah minggu ini. Berkenalah Tuhan menerimanya, memakainya dan memberkatinya untuk kehormat dan pujian bagi nama Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu. Kami doakan saat ini Tuhan bersyafaat menyerahkan akan pekerjaan misi dalam negeri, luar negeri. Kami terus doakan supaya Tuhan berkati agar supaya ada banyak orang yang boleh dicelikan mata rohaninya sehingga dia boleh bertobat, berpaling pada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang Kau utus, baik itu lewat gereja-Mu, baik lewat para misionari, lewat pelayanan pribadi, lepas pribadi, semuanya. Biarlah Tuhan pakai sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa negara kami. Kami serahkan Presiden, Wakil Presiden bersama semua Kabinet Indonesia Maju, lembaga legislatif, yudikatif, aparatur negara, baik itu TNI, Polri, dan para hakim, jaksa, semuanya kami topang doa supaya Tuhan tolong agar seluruh lembaga-lembaga tinggi ini agar sungguh Tuhan pakai sehingga semua boleh bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan baik sehingga boleh membangun bangsa ini semakin lebih baik lagi ke depan. Secara khusus menangani pandemi COVID, kami topang doa senantiasa supaya Tuhan berkati sehingga dalam waktu tidak lama pandemi ini boleh segera berlalu dan Indonesia boleh sungguh kembali bangkit dalam kehidupan membangun masa depan yang sungguh-sungguh baik adanya. Kami topang juga doa untuk jemaat Tuhan, gereja-Mu. Kami berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis, pendeta, pengerja, pengurus, Tuhan juga menolong supaya tetap semangat melayani Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada
yang terus memberikan sukacita damai sejahtera. Sehingga di tengah masa pandemi ini tetap tidak kehilangan kreativitas, tetap tidak kehilangan gairah atau semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Doa kami juga Tuhan untuk setiap orang tua yang kami kasihi, yang sudah lanjut usia, kami bawa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doakan supaya di masa tua mereka semakin dekat Tuhan, semakin bersandar berserah diri hanya pada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita ada bagi mereka. Dan mereka boleh berbuah-buah bagi nama dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaatmu yang sakit dalam pemulihan. Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, adik Michael Tirtawanata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Menatua Salah Manik, dan Ibu Dasa, Eyang Ian Mas Paitela, Ibu Juliana Gultom, Ibu Caliani. Kami topang doa supaya Tuhan tolong memberkati di masa-masa sulit, di masa-masa yang lemah dan sakit ini. Biarlah Tuhan hadir, menghibur, memberi pertolongan, beri kekuatan dan kemampuan untuk mereka melewati ini semua bersama Tuhan. Dan mereka boleh sembuh pulih dari segala sakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan obat, makan, dan semua apapun yang dipakai diberkati Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon. Tuhan juga berkati anak-anakmu ini, Tuhan pakai mereka juga untuk terus semangat dan terus dipakai menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami topang doa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini yang sudah Tuhan tambahkan usia, sehingga mereka boleh ada di usia yang sungguh diberkati Tuhan. Kami doakan untuk saudara Calvin Mahardika Kristanto, adik Jessica Adiala Simatupang, adik Christopher Cornelio Silalahi, dan Ibu Martalena Lase yang sudah Tuhan tambahkan usia di tanggal 22 Agustus minggu ini. Kami doakan supaya dengan bertambah usia mereka semakin bertambah-tambah mencintai Tuhan, berserah hidup pada Tuhan, melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dan bertambah-tambah juga perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat itu terjadi di dalam usia rahmat, usia yang sungguh diberkati Tuhan ini. Pakai mereka Tuhan juga untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Begitu juga doa kami untuk bersyukur ulang tahun pernikahan untuk Bapak Badiatul Zaman Zebua dan Ibu Martalena Lase. Tuhan juga berkati di usia pernikahan mereka yang ada ini. Biarlah mereka semakin setia bersama-sama dalam suka duka, memenuhi tujuan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjalani hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Ini doa kami, syukur dan syafaat kami. Kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah di akhir ibadah kita akan kembali. Mari hidupilah firman Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman dengan hidup dalam hikmat Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah serta pengetahuan Allah atas kehidupan kita. Saya undang jemaat berdiri. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki
dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, sebab segala sesuatu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, 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 amin. Puji Tuhan jemaat, mari silakan duduk bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Puji bagi nama Tuhan, jemaat Tuhan, atas nama Gembala Majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ke depan. Ingat protokol kesehatan dan semangat melayani dan memuliakan Tuhan. Jadilah orang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mencari damai dalam batu ramku, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali hanya di mana? Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kecuali di mana?